kembali lagi ya hari Iya. ini. Gue masih bareng Faris di studio yang berbeda. Iya, studio baru. Studio baru. Hari ini kita akan ngebahas film dengan sound mixing atau scoring yang mantep banget sih. Iya, salah satu yang terbaik, salah dua lah. Dan ini adalah dua film favorit gue. Mungkin salah satunya adalah apa ya? Mungkin bisa gue bilang 5 film terbaik versi gue. Top 5. Top 5. Gila, ini menarik banget nih. Yang pertama itu adalah 1917. Dia tuh disebutnya One Long Take. Iya, Bener gak sih? Ya, nah, betul. faktanya juga itu kalau gak salah, ya satu shot itu 12 menit. Gila, gue gak kebayang tuh kalau misalnya salah satu dari orang yang acting gagal Iya. itu 12 menitnya ngulang. Bukan dari segi acting doang ya. Maksudnya kan ada segi sound, Nah, iya, kayak betul. rekam suara atau ada ledakan yang Nah. pakai timer gitu, itu kan nggak boleh salah sedikit pun Iya. gitu. Kalau misalnya udah ngancurin gedungnya mau gimana Iya, lagi makanya. kan. Dan gue baru tahu kenapa dia menang Best Sound Mixing itu menurut gue sangat-sangat pantas sih. Lebih dari pantas gitu. Karena dari kesulitannya dan hasilnya pun jadi mantep banget gitu. Gue baru tahu ternyata detail-detail itu diperhatiin banget. Dia tuh gunain yang namanya hidden mic gitu. Jadi itu gunain 3 tuh. Yang pertama kalau nggak salah ya di kaki ya, untuk ngerekam footstepnya, langkah kakinya. Terus untuk equipmentnya, misalnya dia bawa barang, Iya, bawa nih, barang. sama nafasnya dia. Oh iya. Jadi di 3 hidden mic itu untuk ngerekam 3 suara yang berbeda. Belum lagi ditambah sama Foley artisnya kan, yang nambahin kesan dramatis di suaranya sebenarnya. Yes. Yang udah tadinya udah realistis dan natural, ditambahin lagi sama Foley artis buat lebih ngangkat suara atau scene dari film tersebut. Keren sih, kreatif sih. Kalau dibandingkan dengan film biasa, mereka mungkin bisa pakai mic boom yang diangkat itu kan. Kalau ini kan bener. mereka harus jalan berapa meter, berapa ratus meter. Itu kan sulit untuk orang boomnya lari-lari ngikutin kan. Jadi mungkin emang keputusan yang tepat buat pakai hidden microphone sih. 1917 menurut gue salah satu yang menegangkan sih dari segi peperangan, karena menurut gue ini filmnya tuh tembak-tembakannya jarang. Iya, benar. Jadi sekalinya peluru keluar itu kerasa ngerinya. Yang pas di parit itu pun ya, itu tuh tim sound mixingnya lah, ibaratnya dia tuh harus riset ke Belgia sama Prancis di museum gitu loh, Perang Dunia 1 untuk cari tahu nih kira-kira ngambil soundnya tuh kira-kira suaranya bakal kayak gimana nanti ya kalau mereka jalan di parit tahun segitu, lumpurnya buat lumpurnya itu kayak gimana dan lain sebagainya, untuk cuma ngambil soundnya doang. Pantas banget sih untuk menang Iyalah Oscar untuk sound mixing ya. Karena itu susah banget. Untuk one long take juga itu susah banget. Dan itu 1917 film pertama, dan film kedua itu ada Joker. Iya. Yes, dia itu Joker itu dia menang Best Original Scoring gitu. Siapa yang menangnya? Hildur Guðnadóttir. Yes. Perempuan. Gitu. Ini bisa dibilang adalah scoringnya dia itu ngebuat perubahan karakter si Arthur Fleck ini menjadi Joker. Ngedukung banget. Iya, cocok banget sih. Gue pas pertama kali nonton tuh kayak ngerasa scoring itu cocok sama film, sama karakternya, sama tema tragisnya sih. Yang di mana Is? Favorit? Dari awal udah. Yang pas Arthurnya digebukin tuh, dia jatuh, terus musiknya mulai, gue langsung merinding sambil dia pan out. Aduh, keren banget. Kalau gue paling suka itu pas dia di mana namanya? Toilet. Iya, di toilet itu keren banget sih. Itu di toilet tuh pokoknya bener-bener scoringnya bagus banget. Musiknya masuk tuh pasti merinding deh. Sama actingnya Joaquin Phoenixnya juga mantep juga sih. Si Hildur ini dia tuh ngebuat musiknya pun, baca skrip filmnya bener-bener sampai deep banget, karena dia pengen tahu isi kepala si Arthurnya ini. Untuk apa ya? Untuk biar dia ngebuat si scoringnya ini se-relatable dengan si karakter kondisinya Arthur Fleck ini dan si Joker ini. Tapi uniknya tuh gue pernah baca dia jadi dikasih skripnya dan langsung bikin scoringnya. Jadi filmnya itu belum jadi. Dia buat scoring itu berdasarkan skrip dan bisa masuk match sama filmnya pas udah jadi. Oh iya benar juga ya. Berarti dia buat dulu kan? Iya, dia buat dulu. Jadi misalnya ada scene toilet, Arthur dansa dan lain-lain, ya dia buat dari kepalanya dia dan jadinya gitu. Wow, cocok. Itu menurut gue ini pinter sih. Ya mungkin unik juga sih, itu riskan banget sih. Iya. Untuk seorang. Tapi mungkin dengan dia ngambil cara seperti itu jadi bikin dia deket sama si Arthur nggak sih? Jadi tahu banget sama Arthurnya. Lu ketika nonton, terlepas dari visualnya yang bagus, soundnya yang ngedukung, itu jadi ya buktinya jadi salah satu film terbaik juga nggak sih? Karena sound penting banget sih, apalagi kalau yang bikin sampai merinding kayak gitu kan. Yes. Itu experience-nya udah mantep banget lah. Itu
itulah tujuan kita nonton film itu. Kalau gue pengen nonton lagi nih ibaratnya ya, walaupun di rumah tetap kalian tuh sebenarnya bisa gitu loh untuk nikmatin atau nonton film 1917, Joker atau film lainnya gitu dengan kualitas yang emang mantep banget gitu, sama kayak di bioskop gitu, dengan disupport sama si Dolby. Oke. Berarti standarnya udah mirip banget ya kayak bioskop. Iya, udah mirip banget. Setuju. Ini makanya kita ada di sini. Ya kan, nih studio baru kita pengen benar-benar nonton 1917 lagi dengan kualitas Dolby. Caranya tuh gampang banget sih sebenarnya. Tinggal pasang soundbar doang. Kalian nih kalau yang udah punya soundbar, itu kalian tinggal pasang soundbar doang dan nonton di IndiHome Mini Pack Indie Movie 2. Oke. Gitu, dan tinggal ini udah ada nih di screen tuh. Kalian tinggal langsung pilih all TV channel, terus klik Dolby. Ini ada pilihannya, ada HBO. Itu di film-filmnya udah support dengan Dolby gitu. Dan menariknya lagi adalah kalian bisa nonton di rumah bareng keluarga, bareng teman gitu kan. Iya sih. Dan yang kerennya lagi ya bener-bener nonton di rumah tapi berasa nonton kayak di bioskop. Jujur ya, kalau nonton di rumah itu yang paling kita perhatiin sebenarnya kan audio. Iya pasti sih. Iya kan? Pasti sih. Maksudnya nonton film pasti suara kita gedein kan. Iya. Apalagi biar apa rasanya kayak di bioskop. Nah iya, pasti kita pengen nonton di rumah. Matiin lampu ya. Betul, setuju. Matiin lampu, makan cemilan ya kan. Apalagi kalau udah ada disupport sama Dolby, ini enak banget sih. Tapi gitu. Berapa sih maksudnya? Kalau pengen nikmatin kayak di bioskop. Ya kalian berlangganan 70 ribuan udah bisa nonton banyak film dengan yang disupport Dolby sih. Oke. Nah ini yang menariknya. Jadi 70.000 lu udah punya bioskop di rumah. Yes. Apa sih sebenarnya bedanya si Dolby ini ya sama biasanya? Mungkin kalau kalian yang nonton di bioskop doang taunya ya mungkin suaranya mengeliling dan lain sebagainya. Iya. Nah yang pertama itu ada crystal clarity. Jadi suaranya semua lebih tajam dan lebih detail. Jadi misalkan kayak 1917 tadi nih kan banyak adegan ledakan ya. Sambil mereka dialog atau sambil tembak-tembakan sambil ada dialog. Jadi atau ledakannya tuh nggak murni ledakan doang. Yes. Jadi akan ada detail, percikan tanah ada gitu ledakan, ada suara tanahnya nyentuh, tanahnya mental terus nyentuh tanah lagi, itu akan sedetail itu. Kedua ada dialog enhancement yang kedua ini ya kayak tadi sih, kalau ada adegan perang, ya, dialog sambil aksi tembak-tembakan atau kejar-kejaran mobil atau kendaraan gitu, dialognya nggak bakal ketutup sama scene itu. Iya, maksudnya nggak cuma terus dialognya ya kadang kan ada apa-apa ya. Ada ledakan kita jadi nggak bisa denger nih orangnya ngomong apa. Cuma baca sub aja. Apalagi nggak pakai subtitle. Iya, aduh, jangan deh kalau itu mah jangan. Iya, nah ini jadi misalkan ada ledakan sebesar apapun, dialognya nanti bisa otomatis digedein lagi sama fiturnya, agar kita bisa dengar lebih jelas dialognya. Nah yang ketiga ada sound optimization. Jadi misalkan soundbar ini kan ada banyak nih tipe-tipenya, merek-mereknya. Jadi kalau pakai ini lu tinggal colok, itu dia udah ngoptimisasiin sendiri. Pokoknya settingannya udah yang paling the best lah. Lu tinggal enjoy aja nonton. Ya udah gitu sih enaknya. Itu gue juga udah. Ya maksudnya mempermudah gak sih sebenarnya? Iyalah, udah tinggal plug and play sih. Iya benar. Colok langsung mulai aja. Nah yang terakhir ada surround sound. Ini yang paling ini paling menarik sih ya. Kalian pasti udah tahu lah ya. Dolby pasti terkenalnya dengan surround soundnya. Jadi rasanya tuh mengelilingi. Setuju gue. Jadi benar-benar ya kayak masuk. Iya benar. Kalian benar-benar bisa ke dalam film ya, bukan cuma nonton film. Jadi misalnya adegannya ada yang teriak dari sebelah kiri, ntar kedengerannya kayak dari sebelah kiri kalian. Kurang lebih itu sih ya, 2 film yang emang soundnya bagus banget dan mendukung banget ya untuk kalian tonton. Ibaratnya bisa ngebawa kalian gak cuma nonton tapi benar-benar bisa di dalamnya gitu. Dan gue saranin sih sebenarnya kalau emang kalian mau banget gitu loh untuk nonton dengan sound yang menarik banget, ya tadi kita kasih itulah tips dan opsi gitu ibaratnya. Buat kalian juga nih untuk yang pengen tahu detailnya kira-kira si Dolby ini tuh apa sih ininya, keunggulan dan lain sebagainya, bisa nonton videonya setelah ini. Oke. Segitu aja sih mungkin untuk ini ya, film 1917 dan Joker. Mungkin nanti akan ada lagi ya film-film dengan sound menarik ya. Pastinya sih. Karena masih banyak yang belum kita bahas. Setuju banget. Kalau gitu jangan lupa komen-komen di YouTube Cinecrip. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. It's always a pleasure to work with IndiHome and collaborate with them, bringing Dolby audio technologies in a number of channels to the consumers in Indonesia. Well, Dolby Audio's technology has been there for some time, and we are really happy and thrilled to collaborate with IndiHome to bring this experience to the consumers in Indonesia with these number of television channels today.
This technology will give you enhanced entertainment experience in the comforts of your living room, which means crystal clarity in the audio experience, sharper sounds, more clear sounds, and of course, very importantly, you can hear the dialogues much more clearly with the dialogue enhancements. The TV channels which are available with Dolby Audio technology on the IndiHome networks are HBO, HBO Hits, HBO Signature, HBO Family, and Cinemax. With Dolby Audio, the entertainment you love will be even better, and you'll really enjoy each and every nuance of the content you're watching at home.